Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membahas cara mudah analisis korelasi Pearson menggunakan SAS atau ETS dan cara interpretasinya. Setelah pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai analisis korelasi range Spearman menggunakan SAS, kali ini kita akan menggunakan analisis korelasi Pearson. Apa bedanya? Kalau untuk analisis korelasi Spearman, untuk skala datanya adalah skala data rasio. Kalau di Spearman kemarin kita menggunakan skala data ordinal. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat contoh kasusnya. Tentu ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk contoh kasus menggunakan korelasi Pearson, datanya saya menggunakan data rasio. Ini adalah menggunakan data time series ya. Ini sebagai contoh saja. Silakan teman-teman juga nanti sesuai dengan jumlah datanya. Ini ada 10 tahun ya. Ini adalah jumlah penjualan roti dalam satuan ribu pieces dan ada harga jual roti dalam satuan rupiah per pieces. Di sebelah kanan di sini ada contoh hasil analisis. Yang sebelah atas ini output analisis korelasi Pearson dengan SPSS. Kemudian yang di bawah ini adalah hasil analisis korelasi Pearson menggunakan Excel, Microsoft Excel. Nah, bedanya kalau di SPSS kita sudah ditunjukkan dengan signifikansinya, signifikan atau tidak. Kalau di Excel ini hanya koefisien korelasi Pearson-nya ya. Sama ya, min 0,919 di Excel juga sama. Nah, sekali ini kita akan mengaplikasikannya pada aplikasi SAS atau ETS. Saya di sini akan menggunakan aplikasi SAS versi 9.4. Nah, di sini pengenalan terlebih dahulu bahwa di sini ini adalah halaman program untuk menuliskan program atau perintah ya untuk melakukan analisis di SAS. Kemudian log di sini adalah ada informasi apapun ya ketika kita melakukan pengolahan data. Misalkan ada kesalahan dalam menuliskan program, di sini akan ada petunjuk di log yang salah di mana sehingga kita bisa memperbaikinya dengan mudah dengan mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian output ini menunjukkan hasil ya setelah kita melakukan running ya atau submit. Baik, di sini saya akan perbesar untuk yang program. Pertama, option no date no number. Jadi ketika saya menuliskan ini nanti tidak akan ada tanggal pengolahan ya di outputnya. Kalau misalkan teman-teman menghendaki ada tanggalnya ya tinggal kita tidak perlu menuliskan ini. Kemudian data sama data output titik koma. Ini output ini menunjukkan nama datanya ya. Output nanti kita akan gunakan misalkan ketika kita ingin memunculkan label ya dengan data output dan set output. Untuk menginput data di SAS ada dua cara. Kita bisa langsung menginput langsung ke dalam bagan atau jendela program. Kita juga bisa melakukan impor data. Misalkan kita sudah menginput di Excel, datanya sangat banyak untuk menghindari kesalahan ya dalam menginput data di program. Kita bisa melakukan impor data. Ya, untuk cara impor data saya sudah pernah membahasnya dalam sebuah video tutorial. Silakan dicari di daftar video Kanda Data. Nah, untuk yang ditampilkan di layar bahwa di sini adalah secara manual. Caranya data output, inputnya ini adalah nama variabelnya. Q roti ini adalah jumlah penjualan roti dan P roti adalah harga jual roti. Kemudian card titik koma, ini titik koma juga ya jangan sampai lupa. Di sini yang variabel data-data sebelah kiri ini adalah miliknya dari Q roti. Kemudian yang sebelah kanannya adalah milik data dari P roti. Jangan sampai tertukar menginputnya. Ya, untuk menginputnya tinggal kita spasi juga boleh ya. Yang penting konsisten.
kemudian titik koma, kemudian run, titik koma. Kemudian di sini untuk memunculkan label supaya kita dapat langsung melihat keyroti itu apa, peroti itu apa. Takutnya kita lupa. Ya kalau sedikit oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk variabelnya misalkan ada 30 ya, misalkan yang kita menggunakan two-stage-square ya, persamaan simultan itu kan cukup banyak ya nama variabel-variabel baik endogen maupun eksogen. Jadi kita bisa memunculkan label. Perlu ya, saya sarankan perlu memunculkan label. Jadi caranya adalah data output, set output, jangan lupa titik komanya. Kemudian label, keyrotinya apa, ya, perotinya apa. Akhiri dengan titik koma, kemudian run dan titik koma. Kemudian untuk approach print data output sama dengan output ini maksudnya adalah kita ingin print ya data dari yang kita input ini ya, datanya bagaimana, kita print datanya ya di output. Kemudian di sini titel korelasi Pearson, hanya bagaimana, yaitu approach core itu adalah correlation data sama dengan output, titik koma ya, jangan lupa approach core data sama dengan output. Kemudian var-nya adalah keyroti, titik koma, with p-roti, titik koma, run, titik koma. Ya, jadi jangan lupa approach, core, correlation ya, data sama dengan output, titik koma, var-nya adalah keyroti, titik koma, with p-roti, titik koma, dan run. Bagaimana cara analisisnya? Cara analisisnya kita bisa mengketik F8 di keyboard atau kita dengan mengklik tanda gambar orang berlari atau submit. Silakan, saya akan klik ini. Kita menunggu hasil analisisnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasikannya. Baik, sebelum kita mulai interpretasi, silakan teman-teman bisa dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, yang pertama ini adalah hasil print data ya. Jadi observasinya ada 10 ya, tadi 10 tahun. Ini adalah keyroti dan pekroti masing-masing. Kemudian di sini ada deskriptif statistiknya ya, mulai dari mean, nilai rata-rata, standar deviasi, kemudian jumlah, nilai minimum dan nilai maksimum, dan labelnya. Kemudian di sini untuk Pearson correlation coefficient dengan N10, di sini besarannya adalah min 0,91925. Nilainya sama dengan yang hasil pengolahan baik SPSS maupun yang Excel. Dengan probabilitas alfanya adalah 0,0002, artinya lebih kecil dari 1% ya, atau 5%, bahkan ini highly significant. Nah, untuk interpretasinya bagaimana? Yang pertama kita lihat dari besarannya, atau size-nya adalah 0,919. Ini mendekati 1 ya. Karena nilainya adalah antara 0 dan 1. Karena nilainya mendekati 1, ini adalah kuat ya. Atau ada yang menyebut sangat kuat ya. Kalau membagi-bagi dalam beberapa tingkatan. Ini sangat kuat dengan harga jualnya 0,002 signifikan. Artinya ini adalah sangat signifikan dan hubungannya adalah negatif ya. Jadi artinya kalau harga meningkat maka jumlah penjualannya akan menurun, dan sebaliknya jika harga menurun jumlah penjualannya akan meningkat. Ini sesuai dengan teori. Baik, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Kanada berikutnya. Silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.